Ada begitu banyak termol yang belum juga sadar, ya pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu saya sebagai alumnus UGM, ya saya sungguh malu dan menyayangkan UGM. Dan tanggalnya itu pun juga ada, surat keterangan domisili pun ada. Nah, tapi yang menarik adalah juga saya tidak tahu apakah KPU terlalu ceroboh gitu ya, atau justru memang ada modus. Tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985. Oke, ini tidak ada tanggal dan ini. Ini yang sehingga kita menyebut bahwa sejatinya pada saat pencalonan Jokowi itu adalah tidak memenuhi syarat. Harusnya dia melakukan klarifikasi, dia melakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak. Kalau tidak, maka KPU memberikan kewenangan tenggang waktu kepada partai pengusung untuk mengganti Jokowi. Bagaimana mungkin kemudian KPU tiba-tiba menyatakan semua dokumen ini adalah sah, benar atau tidak, sementara mereka tidak melakukan verifikasi. Fakta persidangan, UGM tidak punya bukti bahwa dia pernah melegalisir ijazah yang namanya Jokowi. Walau alam, apakah itu adalah bagian dari modus UGM untuk ada legalisir ijazah? Wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIP yang bertanda tangan di situ. Jabatannya apa? Jadi itu harus ada jelas, dan di sini sayang sekali di legalisir ijazah itu tidak ada gitu ya. Ini ijazahnya. Kita lihat tidak ada tanggal. Sayang sekali di sini tidak dicek oleh KPU. Harusnya KPU menyatakan bahwa ini harus diverifikasi. Kalau undang-undangnya menyatakan bahwa harusnya dicek ini apakah benar atau tidak. Ini kesalahannya di KPU. Harusnya melakukan, dan KPU diberi waktu 7 hari melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah anomali lain selain dari ini, dari ijazahnya sendiri. Ada kita lihat nih, ini yang menarik sebenarnya, karena kalau disebut bahwa tidak tahu harus ada tanggal dalam ijazah, beberapa dokumen lain sebenarnya Jokowi itu ada tanggalnya pada saat legalisir. Akte lahirnya tahun 2014 itu ada tanggalnya. 2005. Ada lagi 2005 ya, akte kelahiran ini nih. Ini ada semua, ada ininya gitu ya. Ada tanggalnya itu pun juga ada, surat keterangan domisili pun ada. Nah, tapi yang menarik adalah juga saya tidak tahu apakah KPU terlalu ceroboh gitu ya, atau justru memang ada modus. Secara hukum kita tidak boleh menyatakan ini adalah kelalaian saja, karena orang itu harus menyebutkan kehati-hatian. KPU selalu berdalih pada saat kita dikip hati-hati menyerahkan dokumen, tapi ternyata dalam pekerjaannya justru karena hanya tidak mau terbuka boroknya. Dalam pada saat penerimaan berkas Jokowi mendaftar, baik dia pada saat dia di KPU DKI, termasuk DKI dan apa di KPU RI, ternyata saya buka ya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini, ntar beliau ini ya. Kita lihat di formil pendidikan. Justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Di KPU Solo lengkap tanggal berapa, tahun berapa masuk, tahun berapa tamat. Bukan berarti karena sudah diisi di Solo itu kemudian berkasnya dianggap sudah selesai di semua jenjang, karena berbeda KPU Solo, berbeda KPU DKI, berbeda KPU RI. Di sini ini faktanya tidak ada, hanya disebutkan SD, dan yang menarik adalah hanya nama SD-nya saja, yang lainnya SMP sini tidak ada. Tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985. Jadi kosong. Ini biodata loh. Ini biodata adalah bagian dari syarat administrasi pada saat pencalonan. Tidak boleh kita menyepingkan gitu ya. Dan yang menarik adalah yang terakhir, di lembar terakhir tidak ada tanggal. Biodata. Ini kan harusnya nih. Jadi bukan soal tinta dan kertas saja gitu ya. Ini tidak ada, mungkin karena kehabisan tinta. Oke, ini tidak ada tanggal dan ini. Ini yang sehingga kita menyebut bahwa sejatinya pada saat pencalonan Jokowi itu adalah tidak memenuhi syarat. Kalaupun ini anomali begini, dalam PKPU-nya disebutkan bahwa harusnya KPU punya waktu 7 hari. Jadi harusnya ini salahnya dari KPU. Harusnya dia melakukan klarifikasi, dia melakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak. Kalau tidak, maka KPU memberikan kewenangan tenggang waktu kepada partai pengusung untuk mengganti Jokowi. Tapi ini kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin kemudian KPU tiba-tiba menyatakan semua dokumen ini adalah sah, benar atau tidak, sementara mereka tidak melakukan verifikasi. Itu yang berkaitan soal di KPU. Nah, berkaitan soal tadi yang sudah sebutkan ini, anomalinya itu adalah di UGM. Nanti boleh dijelaskan. 1. Apakah betul legalisir tadi yang warna tintanya merah dan tidak ada tanggal itu UGM yang melakukan? Fakta persidangan, UGM tidak punya bukti bahwa dia pernah melegalisir ijazah yang namanya Jokowi. Oke? Ada banyak dokumen-dokumen yang tidak ada dimiliki oleh UGM. Walau alam, apakah itu adalah bagian dari modus UGM untuk kemudian sengaja memperpanjang
situasi sekarang ini yang semakin krusial gitu ya, ke beliau nih soal UGM. Siapa? Oh ini dulu, alumni UGM dulu. Yang pertama gitu, kita komentar dulu soal gugatan UGM ke sini ya. Kami memaknai yang pertama memang ini adalah hak UGM ya. Secara hukum dia punya hak untuk melakukan gugatan ke sini ketika dia tidak terima dengan putusan KIP. Ya. Namun kami sendiri ya dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini memaknai langkah UGM ini yang pertama ya. UGM ini semakin kelihatannya bahwa dia memang tidak mau terbuka. Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujurlah memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP. Ya, di undang-undang KIP itu sendiri sudah mengatakan bahwa ya kalau yang terkait dengan kalau yang terkait dengan ijazah yang digunakan untuk kepentingan publik, ya seperti ijazah Jokowi itu yang menimbulkan satu hak untuk dia maju sebagai wali kota, gubernur, dan presiden, itu terbuka untuk umum. Dari awal UGM sebenarnya memberikan data-data itu ke kami. Tapi karena dia menjalankan asas ketertutupan, asas tertutup, makanya kami gugat. Dan KIP menerima gugatan kami sesuai dengan undang-undang KIP. Sengketa ya. Namun kami sayangkan ketika UGM ngeyel melakukan banding ke sini ya. Ada 3 poin yang kami tangkap keberatan UGM. Yang pertama itu adalah soal tenggang waktu ketika kami mengajukan keberatan mengajukan sengketa atau permohonan ke KIP. Kami melebihi waktu 2 hari. Namun Hakim KIP mengatakan bahwa itu diabaikan karena ini demi kepentingan publik. UGM sebenarnya harus malu. Kepentingan publik itu apa sih? Kepentingan publik itu adalah menjalankan salah satu tujuan dari reformasi, terutama negara kita demokrasi, itu yang asas keterbukaan, hak asasi dari warga negara untuk mengetahui ijazah yang dipakai untuk digunakan untuk jabatan publik. Nah, lalu yang kedua, ya, yang kami lihat di UGM dari keberatan dia ke sini dalam gugatannya, dia masih mengangkat alasan bahwa itu adalah dokumen pribadi. Ini lagi-lagi kami sayangkan. Apakah UGM, tim hukumnya yang membaca undang-undang, sengaja tidak memahami bahwa undang-undang KIP itu yang terkait dengan ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum, terbuka untuk publik, tapi dia masih alasankan bahwa itu salah, itu hakim itu karena itu data pribadi. Data pribadi apa? Itu ijazah digunakan untuk wali kota, untuk gubernur, dan untuk presiden kok. Masih juga alasannya itu. Lalu yang ketiga poin dia itu adalah ada dokumen yang tidak dia kuasai. Yang tidak dia kuasai itu salahnya dia juga. Ada banyak hal sebenarnya yang kami sampaikan. Nah, nanti dijelaskan dalam jawaban kami, dan sebagainya akan dijelaskan oleh prinsipal kami, Mbak Leoni. Tapi intinya adalah kami ke sini datang menjawab UGM secara kesatria, secara hukum. Namun kami menyayangkan sepertinya UGM ini mengulur-ulur waktu ya, atau menggoreng publik, menggoreng masa-masa. Mohon maaf, ada begitu banyak termol yang belum juga sadar bahwa ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum. Masih ada saat ini ya pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu dokumen pribadi. Dan ini kelihatan dari jawaban UGM. Saya sebagai alumnus UGM ya, saya sungguh malu dan menyayangkan UGM. Dan sekali lagi saya mengatakan, sebenarnya dari awal UGM membentuk tim independen ya untuk mencari fakta, untuk mengumpulkan data-data apakah Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan punya ijazah atau tidak. Yang terjadi selama ini adalah speak up ya, hanya ngomong dari pidato-pidato dari rektor UGM yang tidak dibarengi dengan. Itulah polemik ijazah Jokowi mengenai tentang sidang sengketa di KIP dan banyak sekali tuntutan-tuntutan perdata yang dilakukan saat ini. Saat ini kita melihat semua bagaimana kiprah dan peran dari Bon Jovi. Bon Jovi mengatakan sendiri bahwa apakah ini sebenarnya adalah permainan dari KPU, dan ini tentunya masih bisa dipertanyakan ya tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh tim Bon Jovi ini. Hal ini kita semua tahu bagaimana desas-desus mengenai tentang isu ijazah palsu Jokowi ini tidak ada berhenti dan tidak ada ujung pangkalnya. Masih banyak sekali sengketa-sengketa yang terus dilakukan oleh beberapa pihak yang tentunya ingin mengetahui tentang kebenaran ijazah Jokowi sendiri. Dan ada beberapa hal yang tadi di video kita simak, tentunya ini sangat mencengangkan ya. Ada hal-hal yang dikatakan oleh tim Bon Jovi ini bahwa sebenarnya Jokowi ini tidak layak untuk menjadi calon atau mencalonkan diri ya, karena ijazahnya tidak di legalisir atau tidak
tanggal atau tertera tanggal di legalisir tersebut ya, dan tidak ada verifikasi atau sebuah validasi ya, tentunya seperti itu. Hal ini membuat kita semua jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan semua ini? Apakah memang sebenarnya KPU bermain dalam hal ini, dan KPU sebenarnya ada kong kali kong dengan pihak-pihak yang tentunya berurusan mengenai tentang pencalonan diri atau tentang dokumen untuk mendaftarkan diri. Ini yang masih perlu dipertanyakan. Dan bagaimana dengan UGM sendiri? Apakah UGM juga ikut menyembunyikan tentang hal ini? UGM juga perlu dipertanyakan tentang hal ini, karena jika kita menyimak video tadi, sebenarnya UGM juga cuman hanya menjelaskan saja, katanya kan gitu ya. Cuman hanya menjelaskan sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu dan riwayat pendidikan di UGM tersebut, akan tapi tidak pernah menunjukkan sebuah data yang mengatakan bahwa Jokowi pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, akan tapi datanya tidak pernah ditunjukkan, hanya bicara saja dan hanya omong kosong saja ya. Jadi masyarakat juga masih mempertanyakan hal ini, karena masyarakat juga tentunya tidak hanya pengen tahu tentang konferensi pers saja ya, dan yang dikatakan oleh UGM. Tentunya masyarakat pengen tahu sebenarnya datanya itu mana, dan tunjukkan jika memang Jokowi itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan. Harusnya seperti itu, bukan hanya pembicaraan saja bahwa Jokowi ini pernah menempuh pendidikan kuliah di UGM. Seharusnya kan seperti itu. Itulah yang menjadi polemik saat ini dan terus dibicarakan, dan memang ini hal yang sangat luar biasa ya saat ini ya. Jadi isu tentang ijazah ini tidak ada selesai-selesainya dan tidak ada berhenti-berhentinya. Masih banyak sekali gugatan-gugatan. Ada saja gugatan-gugatan. Bahkan sekarang ini alumni UGM pun sekarang menggugat ijazah Jokowi agar transparan segera menunjukkan ijazahnya. Alumni UGM tersebut menggugat ijazah Jokowi, menggugat secara perdata itu bukan karena mengenai ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Beliau meyakini bahwa ijazah ini asli ya. Sang penggugat ini meyakini bahwa ijazah ini asli, akan tetapi menginginkan ketransparanan kita semua agar menunjukkan ijazah dan tidak menjadi polemik yang sangat panjang dan yang sangat luar biasa. Tentunya alumni UGM tersebut sayang kepada masyarakat kita, sayang kepada kita semua.